Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Amalia, semester 3 kelas B khusus Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sayyiningsih dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Seperti yang saya ketahui dan saya pahami, ekonomi mikro Islam itu adalah mengambil sebuah keputusan itu dengan memasukkan batasan-batasan syariat Islam, yang dimana transaksinya tersebut dilandasi oleh Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan ekonomi mikro konvensional itu seorang individual itu mengambil sebuah keputusan sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang ada di pikirannya masing-masing, yang mana di sini tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak melihat yang mana haram ataupun halal. Dan pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan permasalahan ekonomi Islam dan permasalahan ekonomi konvensional. Permasalahan ekonomi Islam yaitu sumber daya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, sedangkan distribusinya yang tidak merata. Ekonomi mikro, permasalahan ekonomi mikro konvensional yaitu sumber daya manusia itu terbatas, sedangkan kebutuhan konsumen atau kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas, seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan unit universal ekonomi. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua adil, yang ketiga nubuwah, yang keempat khalifah, dan yang terakhir yaitu ma'an. Tauhid yaitu artinya satu, mempercayai bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Dan di sini kita dapat meningkatkan keimanan kita karena segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan yang kedua yaitu adil. Adil yaitu adil, mempercayai bahwa Allah itu Maha Adil. Allah itu tidak akan membedakan hak-hak pada hambanya, dan kita tidak boleh mengambil suatu keuntungan yang dapat menzolimi orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang ketiga yaitu nubuwah. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Salah satunya yaitu sifat sidik, yang artinya jujur, amanah itu yang artinya dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan, dan yang terakhir itu sifat patonah, yaitu cerdas. Dan dari sifat-sifat Nabi ini kita dapat mengambil suatu gambaran dan dapat dijadikan suatu teladan untuk kita mengerjakan suatu aktivitas atau suatu perekonomian yang ada di dunia. Dan yang keempat yaitu khalifah. Khalifah yang artinya kepemimpinan, yang dimana pemimpin itu bertugas atau mempunyai peran untuk melihat perekonomian di rakyatnya itu berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang terakhir yaitu ma'ad. Ma'ad yaitu artinya laba atau keuntungan. Dan sebaiknya kita mengambil suatu keuntungan itu tidak secara berlebihan. Kenapa? Karena apabila kita mengambil keuntungan secara berlebihan itu dapat merugikan orang lain, yang dimana transaksi ini dapat melanggar suatu perekonomian dan hukumnya itu haram karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.